Teman-teman pasti sering mendengar nasihat soal pentingnya menabung kan? Dari kecil kita sudah diajari untuk menyisihkan uang jajan atau penghasilan supaya bisa punya simpanan di masa depan. Tapi pernah nggak sih teman-teman merasa perasaan udah rajin nabung deh, tapi kok uangnya tetap aja kurang ya? Atau malah tabungan yang sudah dikumpulkan malah habis untuk keperluan lain. Nah, ternyata menabung itu tidak hanya cukup menyisihkan uang, lalu memasukkannya ke rekening bank atau ke celengan. Ada urutan yang benar dan aman supaya menabung itu betul-betul terasa manfaatnya dan tidak membuat kecewa di kemudian hari. Pertama, teman-teman harus menentukan tujuan menabung. Jangan asal menabung tanpa tahu untuk apa uang itu dikumpulkan. Dengan tujuan yang jelas, proses menabung jadi lebih terarah dan kalian juga punya motivasi untuk konsisten. Menentukan tujuan menabung sangat penting karena dapat meningkatkan motivasi dan konsistensi dalam menabung. Karena dengan memiliki tujuan yang jelas, proses menabung menjadi lebih terarah dan bermakna, bukannya sekedar menyisihkan uang tanpa alasan. Tujuan yang spesifik juga memudahkan kita untuk memantau kemajuan, sehingga tiap pencapaian kecil bisa memberikan dorongan semangat. Selain itu, adanya tujuan membuat seseorang lebih berkomitmen dan disiplin dalam mengelola pengeluaran, serta membantu menyusun strategi keuangan yang tepat. Pada akhirnya, mencapai tujuan menabung memberikan kepuasan tersendiri dan mengurangi stres terkait keuangan karena kebutuhan di masa depan sudah dipersiapkan sejak awal. Kedua, setelah tahu tujuannya, teman-teman perlu membuat anggaran. Menabung sebaiknya bukan dari sisa uang, tapi harus dimasukkan ke dalam pos anggaran bulanan di awal. Jadi, begitu menerima penghasilan, coba langsung sisihkan sebagian untuk ditabung sebelum membelanjakan uang untuk keperluan lain. Yang ketiga, teman-teman pastikan sudah punya dana darurat. Dana darurat ini penting banget supaya kalau ada kejadian tidak terduga, tabungan untuk tujuan lain tidak ikut terpakai. Idealnya, dana darurat yang dikumpulkan adalah minimal 6-12 kali pengeluaran bulanan. Keempat, setelah dana darurat aman, barulah teman-teman bisa mulai menabung untuk tujuan-tujuan lain, seperti liburan, membeli barang impian, atau investasi. Pilih juga tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya rekening yang mudah diakses untuk dana darurat dan instrumen yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi untuk tujuan jangka panjang. Kelima, teman-teman harus disiplin dan konsisten dalam menabung. Usahakan punya rekening khusus untuk menabung atau aktifkan fitur auto debit kalau perlu. Ini akan menjadikan menabung menjadi kebiasaan yang otomatis dan kalian juga tidak mudah tergoda untuk mengambilnya. Yang keenam, lakukan evaluasi secara rutin terhadap perkembangan tabungan. Cek apakah jumlah tabungan sudah sesuai dengan target dan lakukan penyesuaian kalau perlu, misalnya dengan menambah jumlah tabungan bulanan atau mencari penghasilan tambahan. Dan yang selanjutnya, teman-teman juga perlu terus belajar dan mengedukasi diri tentang keuangan. Dengan pengetahuan yang cukup, teman-teman bisa mengelola keuangan dengan lebih bijak, memilih instrumen yang tepat, dan menghindari jebakan hutang. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa menabung dana darurat harus didahulukan? Bukannya lebih penting untuk nabung beli rumah ya misalnya? Dana darurat ini harus diprioritaskan sebelum menabung untuk tujuan lain, karena dana ini berfungsi sebagai perlindungan utama terhadap risiko keuangan yang tidak terduga. Ya, namanya hidup ya, penuh dengan ketidakpastian, misalnya saja kena PHK, kecelakaan, sakit mendadak, atau kebutuhan mendesak lainnya. Kalau kita tidak memiliki dana darurat, maka kita jadi terpaksa menggunakan tabungan yang sudah dialokasikan untuk tujuan lain, bahkan harus berhutang. Dana darurat akan memberikan rasa aman karena teman-teman tahu ada cadangan yang bisa digunakan tanpa mengganggu rencana keuangan yang lain. Tanpa dana darurat, ketika menghadapi situasi yang kritis, seseorang cenderung mencari solusi cepat seperti meminjam uang atau menggunakan kartu kredit. Hal ini bisa menimbulkan beban bunga dan utang yang menumpuk sehingga kondisi keuangan menjadi tidak sehat. Dengan dana darurat, teman-teman bisa menghindari jeratan hutang. Kalau dana daruratnya sudah ada, maka tabungan untuk tujuan lain seperti tabungan untuk pendidikan, liburan, atau investasi seharusnya tidak terganggu saat ada kebutuhan mendesak. Ini akan membantu kita untuk tetap konsisten mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dan ini juga akan memberikan ketenangan karena teman-teman tidak perlu khawatir kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketenangan ini penting loh, supaya kita bisa fokus pada perencanaan keuangan lainnya tanpa merasa cemas. Dan dengan memprioritaskan dana darurat,
kita juga jadi belajar mengelola keuangan secara bertahap dan terstruktur. Ini membentuk kebiasaan finansial yang baik dan disiplin dalam mengatur pemasukan serta pengeluaran. Dengan mengikuti urutan ini, menabung insya Allah jadi lebih aman dan hasilnya benar-benar bisa terasa. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!